Halo, kembali lagi dengan saya Santri Berkelana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat bekerja, dan selamat yang lagi berjuang di batas kota dan yang lagi berjuang untuk menjadi sukses dan yang berjuang untuk menjadi yang lebih baik dari kemarin, karena hidup adalah sebuah perjuangan. Nah, kembali lagi dengan dan tema kali ini adalah lagunya Tommy Jebisa. Tommy Jebisa ini yang ada lagu yang ada di batas kota ini, ada yang di sini di batas kota ini. Kalau saya kali ini saya akan menjelaskan lagu di sini di batas kota ini. Ini menceritakan tentang sebuah perjuangan demi seseorang, demi untuk meraih impiannya, demi untuk diri sendiri dan apa yang ada di sekitar kita. Ini karena di sini menjelaskan sebuah batas kota. Kalau digambarkan sebuah batas kota, kalau di dalam perasaan dibatas akal pikiran, sebatas akal pikiran. Kalau diharapkan di Lauful Mahfud, atas dari akal pikiran, di batas kota. Kotanya yang kalau umumnya kota umum, kalau di perasaan adalah akal pikir. Saya nyanyikan liriknya. Di sini di batas kota ini ingin ku tuliskan surat untukmu, biar engkau mengerti perjalanan hidupku di dalam menggapai cita-cita. Rintangan yang datang silih berganti, peri-peri mencekam menusuki. Aku mengharap selalu doa suci darimu, duhai kasih tambatan hatiku. Ku kenang lagi saat menjelang perpisahan, kau menangis di pangkuanku. Begitu tulus akan cinta kasihmu, semakin pilu aku mengenangmu. Mungkinkah kau masih mengharapkanku? Kini tubuhku penuh dengan luka, gagal dan gagal lagi apa yang aku cari. Tangis perih tersimpan dalam hati. Mungkinkah kau masih mengharapkanku? Kini tubuhku penuh dengan luka. Aku mengharap selalu doa suci darimu, duhai kasih tambatan hatiku. Di sini itu semua adalah lirik dari lagu di sini di batas kota ini. Nah, bait pertama yang saya akan jelaskan. Di sini di batas kota ini ingin ku tuliskan surat untukmu, biar engkau mengerti perjalanan hidupku di dalam menggapai cita-cita.
Kalau di sini kalau ditafsirkan secara umum pada umumnya, di sini menceritakan seseorang yang berjuang demi sebuah cita-cita, demi sebuah impian. Entah itu mungkin dia disepelekan sama seseorang, mungkin dia berjuang demi seseorang yang dia cintai, mungkin atau dia lagi berjuang demi keluarga. Makanya di sini ingin ditulis surat biar engkau mengerti jeripayanya dia untuk menggapai sebuah cita-cita. Itu arti pada umumnya. Kalau arti yang saya artikan ini yang dimanakan, yang dinamakan di batas kota ini adalah di batas akal pikir. Sebuah akal pikir itu akan menemui batasan tertentu ketika tidak sanggup lagi akal kita untuk mencapai yang lebih jauh. Yang itu kalau dinamakan ajaran kita adalah iman. Jangan diam di akal pikir, kita harus mencari keimanan. Makanya di sini ada yang namakan di batas kota ini adalah akal pikir kita. Di sini di batas kota ini kutulis surat untukmu. Jadi yang menceritakan semua ini adalah akal pikir. Kalau keimanan itu sulit untuk diceritakan. Kalau masih tertendensi akal pikir, mungkin bisa kita mencerna untuk bercerita tentang sebuah keindahan. Tapi kalau keimanan itu sulit kita untuk bercerita, karena itu yang bermain di rasa. Nah, untuk menggapai cita-cita. Kalau untuk menggapai cita-cita, untuk melampaui keimanan tadi, untuk menggapai keimanan. Sebab apa? Kalau kita masih berhenti di akal pikir, itu sulit untuk menggapai keimanan. Inna ala awliya khawfun alaihim wa lam yahzanun. Ke makom seperti itu sulit. Sebab apa? Kita masih mandek di akal pikir. Makanya di sini ditulis di batas kota ini. Rintangan yang datang silih berganti, di kedua ini. Peri-peri mencekam menusuki, aku mengharap selalu doa suci darimu, duhai kasih tambatan hatiku. Di sini yang namanya rintangan adalah sebuah hidup yang selalu diterpa oleh angin, oleh ujian, oleh cobaan, yang oleh kepedihan. Pasti karena apa? Hidup ini sudah masalah. Kita hidup ini sudah masalah. Kalau kita tidak mau masalah, kita harus jangan hidup. Kalau diplesetkan seperti itu, rintangan yang selalu silih berganti. Kalau diartikan secara umum, mungkin ada kelaparan di sana, ada poso demi seseorang yang dia cintai, ada ejaan dari teman, ada sepelean, ada apa itu. Kalau artinya pada umum. Kalau di perasaan kita mau ke sana, kita tidak enak, sungkan karena kita orang tidak punya. Itu di dalam diri diberi mencekam mensusuki, karena apa? Tidak mempunyai keimanan. Semua masih dipertimbangkan dengan akal. Kalau kita bisa mencapai keimanan, pasti kita akan mampu melampaui itu semua. Tapi kita harus sudah tahu tentang trik-triknya itu kan ditentukan oleh akal. Setelah kita melangkah itu ditentukan oleh keimanan, berani atau tidak gitu. Aku mengharap selalu doa suci darimu, duhai kasih tambatan hatiku. Kalau artinya pada umum adalah kekasih, seseorang yang dicintai, seseorang yang dia cintai, pasti dinamakan sosok kekasih. Doa suci doa yang tak mengharapkan apapun. Doa kalau masih mengharapkan apapun, itu bukan dikatakan doa suci, doa indikasi namanya.
Kalau doa suci ini la haula wala quwata illa billah. Jadi semuanya dipasrahkan kepada Tuhan. Semua dipasrahkan kepada Sang Pencipta. Makanya doa suci dan duhai kasih tambatan hatiku. Kalau di sini yang namanya di dalam diri adalah diri sejati. Kalau kemarin kan akal pikirannya adalah guru sejati, tapi yang mempunyai kesucian. Nah, akal pikir yang mempunyai kesucian itu yang dinamakan keimanan. Nah, makanya kalau iman sudah muncul, pasti dia akan berani untuk melampaui apapun, melalui apapun. Sebab apa? Keimanan yang muncul. Jadi ketua, ku kenang lagi saat menjelang perpisahan, kau menangis di pangkuanku, begitu tulus akan cinta kasihku, semakin pilu aku mengenangmu. Dengan kenangan itu hanya akan membuat kita sedih, kita delima, kita sedih, kita murung, kita emosi itu adalah dikarenakan sebuah kenangan. Karena apa? Sebab apa? Kenangan itu akan menggandoli kita agar kita tidak ingin berubah. Makanya di sini menangis di pangkuanku. Karena akal pikir kita ini selalu menangis, takut ditinggalkan. Nah, makanya rasa ketakutan itu adalah yang selalu kita takuti. Rasa ketakutan itu adalah sebuah kekhawatiran yang keluarnya itu angan-angan atau kenangan. Kenangan itu adalah sama dengan pelajaran. Kenangan itu adalah sebuah ingatan yang masa lalu. Itu kadang membuat kita membuat kita vakum, membuat kita tidak ingin berubah karena sebuah kenangan. Makanya lampauilah kenanganmu untuk menuju keimanan tadi. Semakin pilu aku mengenangmu. Nah, makanya kalau sebuah perjalanan bila dikenang, bukan dipelajari, bukan diambil ilmunya, itu akan membuat kita resah. Kenangan itu bisa baik kalau kita memposisikan dengan positif. Kalau kita memposisikan dengan negatif, pasti akan sedih, galau kalau zaman sekarang. Saya lanjutkan lirik berikutnya. Mungkinkah kau masih mengharapkanku, kini tubuhku penuh dengan luka. Kalau lirik ini yang dimana masih kau mengharapkan itu adalah kesucian tadi, luka adalah dosa. Nah, saya ingin bertanya, apakah aku ini masih pantas untuk menuju Tuhan, untuk menuju pengampunan, sementara saya banyak dosa. Jadi makanya kalau seseorang yang mempunyai pikiran seperti itu, dia itu sudah mulai menempel nur keimanannya, Saya tidak menyalahkan orang lain, yang disalahkan adalah diri sendiri. Sebab apa? Syarat keimanan pertama kali itu tidak menyalahkan seseorang, tapi menyalahkan diri sendiri. Itu tempelnya sebuah iman pertama kali yang dirasakan. Kalau kita menyalahkan seseorang, keimanan itu akan kabur. Sebab keimanan itu akan muncul kepada seseorang yang suci. Gagal dan gagal lagi apa yang aku cari, tangis beri tersimpan dalam hati. Nah, ini kan gagal dan gagal lagi. Kalau dosa itu terus berulang-ulang. Ingin tobat tapi kumat lagi, tapi sadar lagi, tobat lagi, terus ingat lagi, terus tobat lagi. Semua aman, semua kafar, semua aman, terus sampai tangis pedih tersimpan dalam hati. Sebab apa? Keimanan itu tidak ada seorang pun yang tahu kecuali dirinya. Makanya tangis pedih tersimpan dalam hati. Mau cerita ke mana, mau cerita ke seseorang akan dianggap lelucon, karena itu semua adalah keimanan. Mungkin kalau sebuah kesusahan tohir bisa kita konsultasi kepada seseorang, tapi kalau
tentang keimanan kita itu tidak banyak orang yang bisa menompo apa itu, menerima sebuah cerita kita yang mungkin itu yang dinamakan khayalan. Sebab itu Anda berbicara dengan batin adalah keimanan yang di dalam diri. Makanya itu kita harus mempunyai salah satu guru yang mampu membimbing kita untuk menuju keimanan tadi, supaya apa? Kita bisa selamat di dunia wal akhirah. Saya lanjut lagi Lina. Mungkinkah kau masih mengharapkanku? Tanya lagi kepada dirinya. Kini tubuhku penuh dengan luka, aku mengharap selalu doa suci darimu. Duhai kasih tambatan hatiku. Dan dimana kekasih ini adalah, kalau umumnya adalah orang yang dicintai, kalau menurut perasaan diri adalah Kanjeng Nabi. Karena apa? Yang mempunyai kasih suci itu adalah Kanjeng Nabi. Sebab apa? Kanjeng Nabi itu tidak mempunyai indikasi apapun. Kanjeng Nabi itu selalu yang muncul itu rahmatan lil alamin, tidak mementingkan diri sendiri, mementingkan orang lain. Makanya yang diminta adalah kepada Kanjeng Nabi, karena yang mempunyai doa suci. Sebab apa? Yang mempunyai syafaat, kalau disyariatkan itu. Sebab apa? Syafaat itu akan menolong kita kepada menuju keimanan tadi. Itu yang dimana syafaat Rasulullah. Ku kenang lagi saat menjelang perpisahan. Lirik tadi. Nah, kalau ditarik lagi sudah habis ini dirinya. Kalau ditarik lagi, yang dinamakan di batas kota ini ada batas akal pikir. Yang dimana akal pikir ini akan selalu menghalang-halangi kita untuk menuju keimanan. Sebab apa? Katanya Sujiwo Tejon, cinta itu tidak ada sebab apa. Kalau ada sebab apa itu namanya kalkulasi. Cinta itu suci, datang dengan sendirinya. Itu yang dinamakan cinta. Makanya di sini di batas kota ini. Di batas kota ini menuju kemana? Menuju ke Sidratul Muntaha. Kalau Kanjeng Nabi Isra Mi'raj kan menuju ke Sidratul Muntaha. Yang dimana artinya Sidratul Muntaha itu adalah batas akal pikir. Makanya kalau kita ingin man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kita harus benar-benar mengenal tentang diri kita. Kita harus terus sampai membobol, jangan berhenti di batas kota. Kalau kita berhenti di batas kota, yang akan muncul adalah fanatik, yang akan muncul adalah selalu ingin menang sendiri. Kalau kita harus di luar atas akal pikir, itu pasti yang muncul adalah keimanan. Itu sebabnya ada iman, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Iman, Islam, ihsan. Seperti itu kalau kita terus berpikir. Mana Isra Mi'raj? Isra Mi'raj itu adalah perjalanan rahasia. Perjalanan rahasia itu adalah di dalam diri, tidak ada yang tahu. Kanjeng Nabi menyontohkan, Kanjeng Nabi itu menyontohkan perjalanan Isra Mi'raj itu. Isra Mi'raj itu adalah perjalanan rahasia. Perjalanan rahasia itu yang mana akal pikir kita. Kita kalau tetap berhenti di akal pikir, kita tidak menggunakan iman, pasti kita akan tersesat. Makanya itu kita didorong dengan membaca sholawat tadi, supaya apa? Keimanan ini akan muncul. Kalau di ilmu kedokteran itu adalah alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu akan menciptakan guru sejati tadi. Syaratnya itu harus sumastaqom. Innalladzina qalu rabbuna Allahu sumastaqom tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Akan muncullah keimanan tadi. Makanya kalau iman muncul,
Tidak ada yang bisa menggoncangkan keyakinan tadi. Makanya fondasi pertama itu harus awal wajibin alal insan ma'rifatul ilai bistikoni. Kelaman weruh temenan ilaihi bistikoni, kelawan yakin, kelawan iman tentang Gusti Allah tadi. Awal wajibin alal insan ma'rifatul ilai bistikoni. Terus jangan berhenti di akal pikir. Sebab apa? Dia akan mencelakakanmu, dia akan membohongimu. Karena apa? Sejenak ya, akal pikirku yang menentukan A, B, C, D, E itu akal pikir. Tapi kalau kita terus memegang akal pikir itu, tidak menuju keimanan, yang muncul adalah kesombongan, bukan akhlak. Sementara kita kan mengaku cinta kepada Nabi, kita mengaku kekasih Nabi, tapi kok kita selalu mengedepankan akal pikir, selalu mengedepankan kesombongan. Jangan, kita harus menyempurnakan akhlak kita, berbudi pekerti ya. Supaya apa? Kita menjadi insanul kamil. Bukan insan kamil, bukan yang ahli hadis, yang akhlaknya baik. Mama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu saja dari saya. Sekian. Apabila ada kesalahan tolong dimaafkan, karena saya ini hanya menyampaikan dan menafsiri apa yang Tommy bisa ini karang. Mungkin Tommy bisa mempunyai arti lain. Kalau saya ya, apa yang saya dengar dan rasakan itu pasti saya nisbatkan kepada diri sendiri. Supaya apa? Saya ingin menjadi yang lebih baik. Nah, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.